Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Fanas'alullaha tabaraka wa ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula an yarzuqna ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Hayakumullahu bisalam ikhwan wa akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan pelajaran kita ya dari pembacaan kitab Al-Iman, bantahan kepada sekte Murji'ah dan juga Jahmiyah ya yang mereka itu menyelisihi Ahlus Sunnah di dalam persoalan iman ya, di dalam persoalan iman. Pada pertemuan sebelumnya ya walhamdulillah laman yasarahullah kita telah menjelaskan daripada 3 kelompok ya yang kesemuanya itu total ada 4 ya, tapi kita baru dapat menyelesaikan bacaan kita pada 3 kelompok ya yang menyelisihi apa yang telah disebutkan di dalam nas terhadap orang-orang yang mereka itu terjatuh ya ke dalam dosa-dosa dan maksiat ya minaz dzunub wal ma'asi wal jaraim. Nah, maka nas itu datang untuk menghukumi ya para pelaku dosa besar dan juga orang-orang yang berbuat maksiat ya. Barakallahu fikum jazakumullahu khair. Itu dengan lafaz-lafaz yang dibahasakan sebagai apa? Ada 4 juga kemarin ya, yaitu nafyul iman, kemudian bara'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian syirk dan juga apa? Al-kufur. Ya. Maka bagaimana para ulama kita, ashabul hadis, para ulama salaf memahami hal tersebut? Ya, karena berdasarkan tekstual daripada ya nas atau ayat-ayat yang datang daripada orang-orang yang terjatuh ke dalam dosa-dosa besar tadi itu, ya minaz dzunub wal ma'asi wal jaraim, itu nasnya itu menyebutkan ya nafyul iman, ya menafikan keimanan, ya baik itu dari dalam Al-Qur'an ataupun daripada hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Kemudian juga ada juga nas yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW itu ya berlepas diri dari pelaku dosa besar. Ya, bara'atun Nabi SAW. Ini bagaimana? Ya, kita mendudukkan persoalan ini. Ya. Kemudian juga bahkan dalam sebagian lainnya nas itu datang dengan lafaz syirik. Ya. Kita tahu bahwasanya syirik itu ada syirik akbar, ada juga syirik asghar, ya. Maka bagaimana kita memposisikan nas ini kepada para pelaku dosa besar? Ya. Dan juga ada juga yang menyebutkan lafaz kufur ya berdasarkan nas. Ya. Maka kita ambil tinjauan ini daripada ulama kita para salaf ya, karena hakikatnya ini tengah membantah ya sekte yang menjadi titik bahasannya itu adalah Murji'ah dan Jahmiyah. Baru setelahnya nanti adalah Al-Khawarij, dan sudah disebutkan pada kelompok yang ketiga Al-Khawarij ya, yang mereka itu ya memaksudkan nas-nas tersebut memang sesuai dengan ya tekstualnya, yaitu kufur riddah. Iya. Tapi ternyata ini bertolak belakang dengan apa yang difahami oleh para ulama salaf. Iya. Dan juga sekte Murji'ah yang menjadi titik bahasannya ataupun Jahmiyah, justru mereka menjadikan kesemua itu tidaklah ya berkonsekuensi apapun bagi keimanan seseorang yang terjatuh ke dalam dosa besar. Ya, karena bagi mereka iman itu ajak dia, ya tidak bertambah, tidak berkurang. Meskipun pada hari ini ya orang-orang Murji'ah ataupun Jahmiyah yang mengadopsi pemahaman Jahmiyah itu dalam bab iman itu secara teori mereka mengatakan iman bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya berkurang dengan kemaksiatan, bahkan bisa tidak tersisa sedikit pun. Tapi pada praktiknya itu mereka apa? Mengidap pemahaman Jahmiyah. Iya. Bahwasanya iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, ya, apakah itu dosa-dosa besar ataupun bahkan sekalipun kekufuran, kesyirikan akbar, itu sama sekali tidak dapat ya memudaratkan keimanannya.
ya keimanan tidak akan berkurang sedikit pun, bahkan tidak mungkin bisa hilang, ya seperti itu. Jadi ini adalah dua kutub yang sangat bertolak belakang, sehingga Ahlus Sunnah memahami ini ya dengan benar, ya dengan timbangan yang sahih seperti itu. Apalagi mereka ini adalah orang-orang yang ya selamat di dalam beragama. Taib. Inilah pentingnya kita belajar ya secara runut membaca kitab para ulama, ya terutama ulama-ulama mutaqaddimin, ya karena memang ada juga kitab-kitab yang membantah ya orang-orang Murji'ah terutama di dalam permasalahan iman ini, ya. Tapi tidak lain tidak bukan semuanya itu bermuara kepada kitab-kitab para ulama mutaqaddimin. Di antaranya adalah kitab Al-Iman ini milik Al-Imam Al-Hafidh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu taala. Ya, jadi kita merujuk langsung, ya, merujuk langsung. Kemudian barakallahu fikum, nanti pada pembahasan atau materi kita saat ini akan menguras sedikit ya, sedikit menguras otak kita ya, karena memang bahasanya itu sangat uh, agak rumit ya, agak rumit ya. Tapi nanti insya Allah kita akan simpulkan daripada ya apa yang beliau maksudkan di sini. Baik, kemudian kita bahas dulu daripada sisa kelompok yang kemarin sudah kita sebutkan ya, sisa satu, yaitu kelompok yang keempat. Kemudian berkata Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu taala, wa ammal qaulur rabi, adapun kelompok keempat yang mereka itu berpendapat alladzi fihi tad'if hadhil asar, ya. Jadi mereka adalah kelompok yang memiliki pendapat bahwasanya seluruh nas yang menjelaskan tentang nafyul iman, bara'atun nabi sallallahu syirik, kufur, itu semuanya dhaif, ya, itu semuanya dhaif. Ya, ini sama saja seperti Murji'ah, ya. Pokoknya pembedanya itu hanya kelompok yang ketiga, Khawarij, ya, yang mereka memaksudkan kepadanya kufur riddah. Orang yang terjatuh ke dalam dosa besar, maka itu adalah kufur riddah. Iya. Nasallallahu afiyah. Jadi ini kelompok yang keempat ini sama saja, ya, bahkan mereka mereka jelek sekali di dalam memahami asar, ya. Mereka menyatakan bahwasanya asar-asar yang ada itu, dalil-dalil nas yang datang itu semuanya dhaif. Ini kebiasaan orang-orang mutaakhirin seperti itu, ya. Dan kita sudah belajar ya dan belum selesai memang dari kitab Manhaj al-Mutaqaddimin di dalam bagaimana mauqif pendirian para salaf itu terhadap periwayatan, terhadap khobar, ya, seperti itu. Dan itu bertentangan dengan orang-orang mutaakhirin. Ya, metode mereka bertentangan dengan orang-orang mutaakhirin. Jadi orang-orang mutaakhirin ini mencoba mengotak-ngatik asar, mencoba untuk mementahkan asar, mencoba untuk mendikte asar yang tujuannya adalah apa? Ibtalul asar, menolak asar seperti itu, ya, menolak asar. Maka mereka mengatakan dhaif semuanya itu, ya, nafyul iman baru Nabi sallallahu, kufur, syirik itu semua dhaif, ya, dhaif. Maka falaisa madhabun, ya, man yu'taddu biqaulihi, ya, maka ini pendapat yang tidak diterima seperti itu, ya, tidak diterima. Wala yultafat ilaihi, tidak pula kita perlu untuk apa? Menoleh kepadanya, untuk melihat pendapatnya, mendengar, ya, menyimak dan sebagainya, karena tidak teranggap seperti itu, ya, tidak teranggap, ya. Mereka merasa lebih afqah, lebih a'lam dari para salaf, ya, untuk mengkritik mencoba untuk mendikte para salaf di dalam riwayatan mereka, periwayatan khobar mereka, ya. Ini sama saja ibtalul asar, ya, membantah atau menolak, ya. Ini adalah bentuk kekurang ajaran para mutaakhirin kepada para ulama, ya, kepada para ulama salaf yang mereka sudah teruji dan sudah terakui keselamatan mereka di dalam beragama, ya, mendapatkan i'tiraf berdasarkan nas. Innama huwa ihtijaju ahlil ahwa'i wal bid'ah. Hanyalah ya pendapat mereka di dalam mendaifkan asar para salaf itu hanyalah hujjah mereka dari kalangan ahlul ahwa'i wal bidah, ya, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat, ya, seperti itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Alladzina qasara ilmuhum anil ittisa'i fil asar, karena ya rendahnya, dangkalnya, minimnya keilmuan mereka di dalam ilmu khabar dan riwayat itu, ya, di dalam asar. Ya, sudah mereka itu ya dangkal di dalam memahaminya, kemudian mereka apa? Tujuannya sangat buruk, yaitu ibtalul asar, menolak asar. Wa i'iyat, ya, adnabuhum, ya, adhanuhum, ya, an wujuhiha, ya, itu berdasarkan apa?
berdasarkan pemikiran mereka dari berbagai sisinya, ya, anujuhiha, dari berbagai perspektifnya terhadap asar ini. Falam yajidu syai'an ya ahwanun alaihim ya min an yaqulu mutanaqidah fabtalu ya faabtaluha kullaha. Ya. Maka dari pemikiran mereka itu berdasarkan berangkat dari perspektif mereka, ya, benak mereka di dalam memahami asar yang keliru, maka tidaklah mereka mendapati sesuatu pun yang lebih mudah untuk mereka fahami kecuali mereka mengatakan apa? Asar ini mutanaqidah, tanaqudot, ya, berkontradiksi dengan pemahaman mereka. Ya, kalau begitu asar ini, ya, apa namanya, ini kontradiksi, ini nggak bisa diterima, entah itu dari, ya, pemahaman mereka berdasarkan sanad ataupun matan dan semisalnya, ataupun bahkan menolak kebenarannya. Mereka katakan ini kontradiktif, ya, sehingganya fa'abtaluha kulluha, mereka menafikan semuanya, menolak semuanya, ya, menolak semuanya. Taib, selesai sudah 4 kelompok yang di dalam mereka itu salah faham di dalam memahami nas yang datang kepada para pelaku dosa besar, orang-orang yang terjatuh ke dalam dosa maksiat, ya, karena nas itu datang dengan lafaz-lafaz, ya, nafyul iman, kekufuran, kesyirikan dan keberlepasan diri Nabi SAW terhadap pelakunya, itu sudah selesai kita bahas. Taib. Maka sekarang kemudian masuk ke dalam rinciannya. Ini dia yang disebutkan tadi, ya, kita sedikit menguras otak. Iya. Taib. Ini rincian yang pertama, nafyul iman, ya, nafyul iman. Mana dia? Kemudian kata Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, annal ma'asi wa dzunub la tazilu imanan wa la tujibu kufran. Jadi maksiat, dosa besar yang dilakukan oleh seorang muslim ahli tauhid was sunnah, ya, dan juga dosa-dosa yang mereka itu terjatuh ke dalamnya, tidak mesti ketika dinamakan nafyul iman secara lafaz itu menghilangkan keimanan secara mutlak, secara menyeluruh, ya, hapus seperti itu, ya. Maka dari hal tersebut berkonsekuensi apa? La tujibu kufran, ya, kalau keimanan itu tidak mengharuskan yang disebutkan nafil iman itu menghilangkan keseluruhan daripada keimanannya, maka tidak pula juga, ya, diwajibkan kepadanya itu berarti harus dia itu adalah kufur, ya, riddah seperti itu, murtad. Ya, tidak seperti itu. Walakinnaha innama tanfi minal iman haqiqatahu wa ikhlasahu alladhi na'atallahu bihi ahlahu. Akan tetapi, kata Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, hanyalah yang dimaksudkan penafian keimanan itu, ya, minal iman, daripada keimanan itu, hanya berdasarkan hakikat dan kemurniannya. Seseorang yang berbuat, ya, fa'il, yang berbuat, yang mengerjakan amal, ya, entah itu dia mengerjakan amal keburukan, kemaksiatan, dosa-dosa besar, itu yang dimaksudkan nafil iman adalah hakikatnya, ya, hakikat perbuatannya dan juga kemurnian di dalam dia mengerjakan amal. Bukan berarti orangnya itu hilang keimanannya, seperti itu. Ini berdasarkan apa yang telah Allah sifati kepada ahlahu, kepada pelakunya, kepada orangnya, kepada personnya, individualnya. Washtaratahu alaihim, dan telah dipersyaratkan kepada mereka fi mawadi amin kitabihi, di banyak tempat di dalam Al-Qur'an. Ini banyak sekali dalil-dalilnya, ya. Kemudian Al-Imam Abu Ubaid, karena memang ini bahasannya adalah rincian, tafsil, ya, beliau menyebutkan dengan banyak sekali, baik itu Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya. Mungkin kita tidak semua bisa sebutkan, dan di antara dalil beliau rahimahullahu taala ini sebagaimana yang di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah." Ini ayat kita, ya, berjual beli, berdagang, ya, seorang hamba, ya, seorang mujahid, ya, berdagang kepada Allah, berjual beli sehingga Allah memberi dagangannya dengan murah, ya. Mereka menjual beli dengan apa? Berdagang apa yang dijual? Jiwa-jiwa mereka, ya, anfusahum, kemudian harta-harta mereka, mereka dermakan, mereka keluarkan, mereka rogoh kocek yang dalam, ya, untuk apa? Didermakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka bi anna lahumul jannah. Maka untuk mereka itulah sorga, ya. Kemudian
yuqatiluna fi sabilillah, ya. Mereka itu berperang, berjihad di jalan Allah, bukan yuqatiluna fi sabil tagut, bukan, ya, tapi fi sabilillah, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, ila qaulihi, sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, at-tabi'una al-'abiduna al-hamiduna as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin, ya. Kemudian Allah mengatakan orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang beribadah, mengikhlaskan ibadah mereka, al-abid, ya, dari kalangan abidun, wal hamidun, orang-orang yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, ahlu dzikr, ya. Kemudian as-saihun, orang-orang yang senantiasa mereka itu berpuasa, ya, siam, ar-rakiun, orang-orang yang senantiasa ruku, orang-orang yang senantiasa as-sajidun, mereka itu sujud, ya, al-amiruna bil ma'rufi wa nahuna 'anil munkar, orang-orang yang senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ya. Dan di antara dakwah itu di antaranya adalah amar ma'ruf nahi munkar, seperti itu, ya. Kita mengaji, belajar itu tujuannya untuk amar ma'ruf nahi munkar, ya. Ala kulli hal, ya, Allah musta'an wa tuklan, pada hari ini sudah tidak lagi bermanfaat amar ma'ruf nahi munkar, ya. Aib fitnah seperti itu. Subhanallah, ya. Kemudian wal hafiduna li hududillah, ya, orang-orang yang senantiasa menjaga hududnya Allah Subhanahu wa taala, wa basyiril mu'minin. Dari kesemua itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa basyiril mu'minin, dan sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang beriman. Surat At-Taubah ayat 112. Kemudian Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullah, beliau menukilkan juga daripada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun ayat 8 sampai 11, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung bagi orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, ya, yang mana di dalam surat mereka itu adalah orang-orang yang khusyuk, mendatangkan kekhusyuan di dalam surat mereka, ya, ila qaulihi, sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum ala salawatihim yuhafidun ulaika humul warisun alladzina yarisuna al-firdausahum fiha khalidun, ya. Mereka itu adalah orang-orang yang, ya, menjaga salat mereka, mereka itulah orang-orang yang saling mewarisi, ya. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi jannah firdaus, surga firdaus, dan mereka apa? Hum fiha khalidun, kekal di dalam surga tersebut selama-lamanya, ya. Kemudian juga di dalam surat Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ya, apabila orang-orang beriman itu, ya, disebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bergetar dada-dada mereka, ya, bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, maka apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, zadathum imanan, bertambah keimanan mereka. Ya, ini menandakan bertambahnya keimanan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah lah hendaknya mereka itu, orang-orang yang beriman, bertawakal. Taib. Kemudian barakallahu fikum, alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum, ya, yunfiqun, dan orang-orang yang senantiasa menegakkan salat, dan dari apa saja yang dirizkikan kepada mereka, mereka infakkan dari rezeki tersebut. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang mukmin yang sebenar-benarnya. Lahum darajatun 'inda rabbihim, mereka itu punya makom, mereka itu wali, punya makom di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka punya makom, kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maghfiratun wa rizqun karim, mereka mendapatkan ampunan dan juga rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu taala, beliau mengatakan, fahadhil ayatu, maka ayat-ayat tadi yang sudah disebutkan tadi, barakallahu fikum jazakumullahu khair, allati syarahat wa abanat syara'i'ahu al-mafruḍah ala ahlihi, ya, menjelaskan, mensyarah, ya, menjelaskan terhadap syariat yang diwajibkan kepada mereka, ya, kepada mereka, ya. Wa nafat anhu al-ma'asi kullaha, dan juga menafikan daripada bentuk-bentuk maksiat secara menyeluruh, ya. Jadi ayat-ayat tadi itu menunjukkan apa? Kewajiban pertama kepada mereka. Kemudian kesempurnaannya iman, yang menafikan daripada
kekurangan-kekurangan yang dikerjakan di dalam keimanan berupa apa? Misalnya minal ma'asi ya, daripada maksiat-maksiat. Summa fasarathu as-sunnatu bil ahadis allati fiha hilalil iman min fil babi alladhi fi sadri hadil kitab. Ya. Kemudian demikianlah as-sunnah menafsirkan, menjelaskan berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW allati fiha hilalil iman, yang menyangkut atau berkaitan dengan bab keimanan fil babil ladzi, di dalam bab yang fi sadri hadil kitab, ya, menjadi masdar, sumber, ya, pengambilan dalil-dalil tadi di dalam kitab ini, ya, dari apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu taala. Maka falamma khalat, ya, khalatat, ya, falamma khalatat hadhil ma'asi hadal iman al-man'utu bi ghairiha, maka tatkala, ya, maksiat itu telah bercampur ke dalam keimanan tadi, ya, bagaimana hukumnya bercampur ke dalam keimanan tadi yang telah disifati daripada selainnya, maka katakan qila dikatakan laisa hada minasyara'itil lati akhadaha Allahu 'alal mu'minin. Ini bukanlah persyaratan yang diambil daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman, ya, seperti itu. Walal amanat allati ya'rifu biha annahu iman, dan bukan pula dalam bentuk apa namanya? Keyakinan, kepercayaan, amanah yang diketahui dengannya itu bahwasanya itu adalah orang yang beriman. Fanafat anhum haina idin haqiqatahu. Maka pada ketika itu juga dinafikanlah daripada keimanannya berdasarkan hakikat, ya, secara hakikatnya saja, ya. Kapan saja seorang itu berbuat minadz dzunub wal ma'asi, maka itulah vonis yang berlaku kepadanya, dinafikan keimanannya pada saat itu. Artinya boleh jadi amalnya itu berkurang, atau bahkan amalnya itu hapus pada hari itu saja, atau pada amal itu saja, atau pada amal itu saja, ya, bukan berarti menyeluruh semuanya hapus, hilang, sirna, ya, seperti itu, tidak. Walam yazul anhum ismuhu, dan eh, apa namanya, tetap, ya, tetap bagi mereka penamaan, ya, penamaan bahwasanya mereka adalah orang yang beriman, orang yang mengerjakan amal. Fa in qala qail, apabila, ya, seorang yang bertanya itu mengatakan kaifa yajuzu an yuqala, bagaimana bisa, ya, diperbolehkan untuk seseorang itu dia mengatakan laisa bi mu'minin wa apa namanya wasmul iman ghairi za'il anhu, ya, bagaimana bisa seseorang itu dia bukanlah seorang beriman, apa namanya ini, laisa bi mu'minin wa ismul iman, sedangkan dia itu dinamakan seorang yang beriman, sedangkan keimanannya itu tidak ada padanya, ya, bagaimana? Maka katakan kepada orang tersebut hada kalamul Arab, ini berdasarkan, ya, apa yang telah datang bagi masyarakat Arab, karena Al-Qur'an, agama ini itu datang dengan bahasa Arab, ya, dengan bahasa Arab. Sehingganya orang yang paling memahami itu adalah orang Arab, ya, orang Arab, turun kepada mereka agama ini, ya. Al-mustafidu indana ghairal mustankiri fi izalatihimul amal an amalihi idza kana amaluhu ala ghairi haqiqatihi. Jadi berdasarkan bahasa Arab, ya, al-mustafid, sebentar. Jadi berdasarkan bahasa Arab itu yang merebak atau tersiar di tengah-tengah masyarakat Arab, tidak diingkari, ya, di dalam izalatihimul amal, hilangnya sebuah amal perbuatan, tergelincirnya, hilangnya amal perbuatan, an amilihi, dari orang yang beramal. Orang yang beramal boleh jadi kehilangan amalnya. Faham sampai di sini? Insya Allah, ya, mudah-mudahan antum pahami. Maka idza kana amaluhu ala ghairi haqiqatihi, apabila amal tersebut memang, ya, bukan berdasar hakikatnya. Ala taro annahum yaqulun, bukankah, ya, Anda itu telah melihat bahwasanya mereka orang-orang Arab maksudnya mengatakan kepada lisani'i, kepada orang yang tengah mengerjakan sesuatu, orang yang berbuat, pembuat, ya, idza kana laisa bimuhikmin li'amalihi,
ketika orang yang shani' ini, pelaku ini dari kata fa'il, ya, berbuat atau mengerjakan sesuatu sedangkan itu tidak sempurna padanya dari amalnya tersebut, dari pekerjaannya tersebut, ya. Kemudian mengatakan ma sana'tu syai'an wal amiltu amalan. Sehingga orang yang mengatakan, orang yang berbuat ini berdasarkan, ya, lugoh masyarakat Arab, ya, itu mereka mengatakan saya tidak berbuat sesuatu atau saya tidak mengerjakan sesuatu. Ini bentuk penafian di sini. Ini bentuk penafian. Jadi orang yang berbuat sesuatu, ya, atau mengerjakan sesuatu, kemudian dari hasil dari perbuatan atau pekerjaannya itu tidak sempurna. Kemudian dia mengatakan, aku sepertinya saya tidak berbuat sesuatu atau mengerjakan sesuatu, kan seperti itu, ya. Ini bentuk penafian. Wa inna ma waqa'a ma'nahum ha huna ala nafi tajwid. Maka maksudnya itu adalah berdasarkan makna di sini itu adalah penafian tajwid, kesempurnaan, ya. Secara apa namanya? Kesempurnaan tuntutan dari hasil apa yang dikerjakan itu, ya. Jadi orang yang berbuat sesuatu, mengerjakan sesuatu, beramal sesuatu, ternyata hasilnya tidak maksimal, tidak sempurna. Maka dia seakan-akan mengatakan saya tidak pernah berbuat sesuatu atau saya tidak mengerjakan sesuatu, ya. Jadi seakan-akan mereka itu tidak pernah mengerjakannya, berbuat atau melakukannya seperti itu. Ya. Jadi ini hanya sekadar terjatuh ke dalam makna pada mereka, ya, yaitu menafikan kesempurnaannya. La ala son'ati nafsuha, bukan maksudnya itu yang mengerjakan itu benar-benar tidak pernah berbuat atau tidak pernah beramal, bukan. Ya, nanti akan ada kaitannya dengan keimanan itu. Ya, makanya di sedikit menguras seperti itu, ya. Fahuwa indahum amilun bil ismi. Maka bagi masyarakat Arab berdasarkan bahasa mereka, ya, karena syariat itu turun dengan bahasa mereka itu bahasa Arab, orang yang berbuat itu amil itu berdasarkan penamaannya, ya. Orang yang berbuat, sani, yang mengerjakan, yang membuat, orang yang beramal amil dengan namanya, wa ghairu amilin fil itqan, dan bukan padanya itu perbuatan yang apa namanya, itqan, sempurna seperti itu. Hatta takallamu bihi fi ma huwa aksaru min haja, sampai-sampai mereka itu mengatakan lebih daripada ini, lebih banyak lagi, bukan hanya sekedar kasus ini. Ini contoh, ya, contoh mereka. Jadi Al-Imam Abu Ubaid di sini memberikan contoh tasawur, gambaran kepada kita mengapakah syariat itu datang dengan nama-nama yang, ya, secara lafaz itu menafikan keimanan, baroah Nabi SAW, ataupun juga, ya, kekufuran, kesyirikan, tapi hakikatnya bukan seperti itu, ya, sehingga terjadilah apa yang terjadi dari orang-orang yang menyimpang di dalam memahami hal tersebut. Ada yang mengatakan itu tidak berpengaruh sama sekali kepada keimanan, ya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya itu sangat berpengaruh sehingga orang yang terjatuh ke dalam hal tersebut berdasarkan teks tadi kufur riddah, ya, keluar daripada Islam. Bukan buat seperti itu, ya, bukan seperti itu. Contoh lainnya, ya, dari apa yang banyak disebutkan tadi, ya, hatta takalamu bihi fi ma huwa aksaru min haja, yaitu contoh lainnya wazalika karrajuli ya'iku abahu wa yablughu minhu al-adza. Contoh seperti orang itu dia durhaka kepada kedua orang tuanya sampai menyakitinya, ya, fayuqalu ma huwa biwaladin, maka dikatakan kepadanya dari orang tuanya itu, ya, dia tidak pernah melahirkan seorang anak, ma huwa biwaladin, ya, tidak pernah melahirkan seorang anak. Apakah lantas berarti orang tuanya benar-benar tidak melahirkan anak? Kan tidak, ya. Itu ungkapan di dalam bahasa struktural dari kosakata atau bahasa masyarakat Arab seperti itu. Apakah berarti orang tuanya tidak pernah melahirkan? Kan seperti itu, ya. Begitu juga dengan keimanan, ketika dikatakan nafyul iman, bara'atun nabi sallallahu, kufur syirik, ya, itu bukanlah maksudnya syirik akbar, syirik yang mengeluarkan daripada Islam, kekufuran yang mengeluarkan daripada Islam, menafikan keimanan, berlepas diri Nabi SAW. Bukan berarti orangnya benar-benar tidak pernah beramal, ya, sehingga dia kafir murtad, tidak, ya. Atau dia beramal ternyata amalnya tidak sempurna tapi imannya sempurna, ya, seperti itu. Bukan seperti itu, ya. Wahum ya'lamuna annahu ibnu sulbi, dan sedangkan mereka itu mengetahui bahwasanya itu adalah anaknya, ya, itu adalah anaknya. Summa yuqalu mislahu, kemudian juga contoh lainnya fil akh waz zaujah wal mamluk, yang terjadi kepada
ya, kepada saudaranya misalnya, ataupun kepada istrinya, ataupun kepada budak-budaknya, seperti itu, ya. Berbuat yang tidak disukai, berbuat dengan hal yang tidak sempurna, ya, yang menyebabkan sampai kepada menyakiti dan semisalnya, sehingga dikatakan mereka seakan-akan tidak pernah berbuat atau tidak pernah memiliki hal tersebut. Itu bukan. Wa inna ma madhhabuhum fi hada kullihi, ya, uh, fil a'mal al wajibat alaihim minat taati wal bir. Ini merupakan amalan-amalan yang wajib yang berkaitan dengannya ketaatan dan juga albir, ya, taqwa wal birri, ya. Kemudian barakallahu fikum, fakadzalika hadhihi dzunub, maka demikianlah hal tersebut daripada dosa-dosa ini, ya, minaz-dzunub wal ma'asi wal jaraim, yang semisal allati yunfa biha al-imanu. Iman itu dinafikan, ya. Iman itu dinafikan dengan sebab tadi, ketidaksempurnaan, kekurangan, ya, ataupun hapusnya amalan pada saat itu, ya. Innama ahbatat, ya, ahbatatil haqa'iq minhu asy-syara'i allati hiya min sifatihi. Ya, hanyalah itu membatalkan daripada hakikatnya, ya, dari apa yang telah disifati dari sifatnya. Fa amal asma'u, ya, fa'ala ma kanat qabla zalik, sedangkan penamaan bagi orangnya itu sebelum dia mengerjakan perbuatan-perbuatan zunub tadi, la yuqalu lahum illa mu'minun, tidak dikatakan kepadanya kecuali dia adalah orang beriman. Wabihi al-hukmu alaihim, dan dihukumi kepada mereka berdasarkan apa yang ada pada mereka, seperti itu, ya, dihukumi kepada mereka seperti itu. Maka waqad wajadna ma'ahada syawahid liqaulina minat tanzili was sunnah, maka telah kami dapati, kata al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu taala, min ma'ahada syawahid, yaitu penguat-penguat hujjah yang dia paparkan di dalam kitab ini, ya, liqaulina, dari apa yang telah kami sebutkan, minat tanzil was sunnah, dari Al-Qur'an dan juga as-sunnah, ya. Baik. Kemudian fa'amat tanzil, adapun dalil-dalil dari Al-Qur'an, faqalullahi azza wa jal sana'uhu fi ahlil kitab hina qala, tatkala Allah menyebutkan tentang mereka itu ahlul kitab, ya, ahlul kitab kafir asli, ahlul kitab, di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran. Wa iz akhadallahu mitsaqa alladzina utul kitab litubayyinun, apa namanya, litubayyinunnahu, ya. Dan tatkala apabila Allah telah mengambil misak, sebuah perjanjian, alladzina utul kitab, terhadap orang-orang yang mereka itu telah diberikan kepada mereka Alkitab, ilmu pengetahuan, ilmu, ya. Karena ahlul kitab itu dikenal sebagai orang-orang yang berilmu, ya, diberikan kepada mereka ilmu karunia untuk menjelaskan kepada itu, litubayyinunnahu linnas, untuk menjelaskan kepada manusia, wala taktumunahu, ya, dan janganlah, ya, kalian itu apa, menyembunyikannya, sampaikan kepada mereka, kepada manusia, ya, karena mereka telah diberikan ilmu, ya, diberikan basirah, diberikan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, maka sampaikanlah, jangan ditutup-tutupi. Akan tetapi fanabazuhu wara'a zuhurihim, tapi mereka buang ke semua itu, ilmunya itu, ya, di belakang apa, punggung mereka, ya, seperti itu, ya. Ini sebagaimana yang disebut dalam surat apa namanya, ya, keledai yang membawa kitab, seperti itu, ya, dalam surat Al-Jumu'ah kalau tidak salah. Maka qala Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullah, dia mengatakan terkait tafsiran ayat ini, haddatsana Al-Asja'i an Malik ibn Muqawwil an Sya'bi fi hadhihi al-ayah, dari Asy-Sya'bi beliau mengatakan terhadap ayat ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, amma innahu kana, ya, baina aidihim walakin nabazu al-amala bihi, ya. Wa amma, adapun, innahu, sesungguhnya, kana baina aidihim, apa yang telah ada pada tangan mereka, yang telah diterima oleh mereka di tangan-tangan mereka itu, ya, berupa ilmu, berupa al-huda, petunjuk, ya. Akan tetapi nabadu al-amala bihi, mereka buang ke semua itu amalan dengannya, ya. Mereka tidak mau beramal, tidak mau menjalankan konsekuensi dan juga perintah daripada syariat, ya. Mereka hanya menerima ilmunya saja, tapi tidak mau menjalankan apa, berupa amal. Summa ahalallahu lana zabaiyahum, kemudian Allah telah menghalalkan kepada kita, kepada kaum muslimin,
sembelihan daripada ahlul kitab. Iya. Wa nakaha nisa'ahum. Kemudian diperbolehkan kepada kita untuk menikahi wanita-wanita ahlul kitab. Iya. Fahakama lahum bihukmil kitab idza kanu bihi muqirrina. Ya, kemudian mereka itu dihukumi kepada mereka dengan hukum ahlul kitab apabila mereka itu sebagaimana yang telah mereka muqirrina, telah mereka akui, telah mereka ikrarkan seperti itu. Walahu muntahilin, dan juga mereka apa? Muntahilin. Intahala, dia kata intahala ya. Dari apa yang telah mereka ya akui seperti itu. Fahum bil ahkami wal asma, maka bagi mereka itulah ya hukum-hukum ahkam dan juga penamaan, ya. Hukumnya berlaku, kemudian penamaannya juga berlaku. Fil kitab bidakhilun, daripada ya kitab yang mereka itu telah masuk ke dalamnya. Ya, wahum laha bil haqaiqi ya mufariqun, akan tetapi mereka itu sejatinya pada hakikatnya itu adalah orang-orang yang apa? Mufarriqun, orang-orang yang menyelisihi ya dari apa yang telah mereka mukirin tadi, telah mereka akui seperti itu ya. Jadi mereka dusta, tidak mau beramal dengannya. Fahadama fil Qur'an, maka inilah dia dari apa yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Mudah-mudahan intinya antum dapat fahami seperti itu insyaallah taala. Wa amma sunnah, dan adapun dalil dari as-sunnah, maka fa hadisun Nabi SAW, ini juga banyak nanti, alladzi yuhaddisu bihi rifa'atun fil a'rabi alladzi shalla salatan fa khaffafaha faqala lahu Rasulullah SAW irji fa shalli fa innaka lam tusalli. Jadi ketika Nabi SAW memperingatkan kepada seorang Arab Badui dengan keras ya terkait salatnya itu, karena dia tidak menyempurnakan salatnya, menghilangkan daripada tuma'ninah, maka Nabi SAW berkata kepada Arab Badui itu, irji, kembalilah, fasolli, kemudian ulangilah salatnya, yaitu a'adas salah, ulangi salatnya. Fa innaka, karena sesungguhnya kamu itu, Anda itu belum lam tusolli, belum melaksanakan salat. Ya, apakah berarti orang ini dikatakan sebagai orang yang ya tidak salat seluruh hidupnya? Tidak. Nabi SAW hanya mengatakan pada saat itu saja. Ya, artinya apa? Salat itu tidak sempurna atau bahkan tidak sah pada saat itu saja. Maka Nabi SAW meminta untuk ulangi. Ya, ulangi salatnya karena Anda itu belum melaksanakan salat seperti itu. Bukan berarti seluruh salatnya hapus kemudian dia jadi murtad seperti itu. Bukan. Ya. Taib. Ya, maka wa huwa qad ra'ahu yusalliha. Sebelum dia melihatnya orang tersebut yaitu salat, maka afalas tatara annahu musalli bil ismi ghairu musallin bil haqiqah. Ya. Maka tidakkah ya kita semua itu Anda melihat bahwa orang yang tadi salat itu dikatakan sebagai seorang yang musalli di dalam nama, di dalam asma, ya, di dalam asma. Ya, dikatakan sebagai seorang yang salat wa ghairu musallin bil haqiqah, tapi tidak dinamakan seorang yang salat di dalam ahkam, di dalam hukum. Ya, orang tersebut belum salat, belum sempurna salatnya. Maka ulangilah irji, ya, fa innaka lam tusalli, karena engkau belum salat. Ya, secara hakikat seperti itu, secara hakikat ya. Ini udah kayak ya, udah kayak orang sufi saja nih ngomong hakikat, ma'rifat, iya. Ya, masalah. Tapi seperti itu ya. Jadi ada ahkam, ada asma, ya, ada hakikat, ada bukan hakikat seperti itu. Maka orang yang tadi Arab Badui tadi itu, barakallahu fikum, jazakumullahu khair, itu dikatakan sebagai orang yang sholat, tapi sholatnya itu tidak sah, tidak sempurna. Maka Nabi SAW mengatakan, ulangilah sholatnya, ya, secara hakikat tidak sah sholatnya. Begitu juga dengan orang yang terjatuh ke dalam zunub wal ma'asi, yang menjadi titik bahasan kita di dalam materi ini dalam kitab Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Orang yang terjatuh ke dalam dosa, maksiat, ya, bukan berarti dia hilang penamaan keislamannya, kemukminannya seorang beriman. Ya, hanya saja pada saat itu keimanannya berkurang, terus berkurang. Kalau dia terus begitu berkurang terus sampai tidak tersisa. Ya, ini membantah daripada ya Al-Murji'ah yang mengatakan imannya itu enggak masalah, enggak mudarat, enggak berbahaya, enggak menghilangkan keimanan, tenang aja. Ya, antum man fa'ala ma fa'ala, mau berbuat kesyirikan, kekufuran, asal-asal afiyah,
yaitu akan tetap apa? Tetap padanya keimanan seorang mukmin hakiki atau minimalnya muslim jahil kata mereka. Ya, nasallallahu itu Murji'ah, itu Murji'ah. Adapun Khawarij sebaliknya, ya, ketika dikatakan tidak sah salatnya itu, maka mereka katakan itu kufur. Ya, hilang penamaan seorang itu sebagai seorang yang musolli atau seorang muslim itu hilang, ya. Itu tidak benar seperti itu. Wa kadzalika fil mar'ati al-asiyah li zaujiha, itu sebagaimana juga sebagaimana ya seorang wanita yang dia itu bermaksiat kepada suaminya, durhaka. Jadi Al-Imam Abu Ubaid di sini itu menyebutkan secara ringkas meskipun tetap panjang ya. Dan di sini ada catatan kaki yang tidak bisa kita baca karena panjang sekali ya tentang dalil tentang istri yang durhaka, tentang sholat tadi dan semisalnya. Ini panjang sekali di dalam hasyiah, dalam catatan kaki di sini. Ya, dan ini masih pada bahasan nafil iman, rinciannya seperti itu. Rincian daripada nafil iman. Ya. Demikian juga sebagaimana seorang wanita yang durhaka kepada suaminya, wal abdul abid, dan seorang budak yang dia itu durhaka kepada tuannya, wal musalli bil qaum al karihin lahu annaha ghairu maqbulah. Dan juga sebagaimana seorang imam yang dia itu mengimami salat suatu kaum sedangkan kaum tersebut tidak suka kepadanya. Ya, ini semua ada hadisnya, dalilnya. Iya. Maka wa minhu hadis Abdullah ibn Amr fi syaribil khamr annahu la tuqbalu lahu salata arba'ina lailah. Dia tidak diterima salat bagi orang yang meminum khamr sebanyak apa 40 hari lamanya seperti itu. Dan banyak sekali dari dalil-dalil di sini ya, dalil-dalil yang disebutkan di sini. Beserta catatan kakinya tidak mungkin kita baca. Ya, intinya antum fahami bahwa ya dari keempat kelompok yang mereka itu salah memahami nas yang datang kepada para pelaku dosa besar dan maksiat itu dengan kata nafil iman, ya, kemudian juga baroahnya Nabi SAW, kemudian juga dinamakan dengan bahasa kufur ataupun syirik, itu tidaklah menjadikan pelakunya murtad atau tidak pula menjadikan pelakunya tetap di atas keimanan, ya, karena tujuan daripada buku ini yaitu Kitabul Iman itu adalah bantahan kepada Murji'ah dan Jahmiyah ataupun kepada Al-Khawarij ya. Jadi iman itu bertambah dan berkurang ya, yazid wa yanqus seperti itu. Sebetulnya itu memang ya, sebetulnya itu memang. Maka kata beliau qala Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam fa hadhil asar kulluha wa makana mudahiyan laha. Jadi setiap asar yang telah disebutkan dari dalil tadi Al-Qur'an, As-Sunnah dan juga asar ya, semuanya adalah cakupan yang menyebutkan tentang penjelasan ini. Fahuwa indi ala ma fasartu laka. Ya, dari apa yang telah aku jelaskan kepada para pembaca sekalian. Ya, ini masih taksilat ataupun tafsil rincian daripada nafil iman. Apa sih yang dimaksudkan dengan nafil iman? Yaitu tadi. Ini jelasan panjangnya daripada beliau Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Kemudian nanti setelahnya ada wa kadzalika al-hadis allati fiha al-bara'ah. Ya, ada yang rincian tentang bagaimana nas itu menjelaskan tentang baroahnya Nabi SAW kepada para pelaku dosa besar dan maksiat. Ya, bagaimana kita memahaminya sama seperti tadi nanti. Ya, rinciannya tentang al-baroah, kemudian juga kufur, syirik dan seterusnya. Ya, tayyib. Jadi seperti itu, mudah-mudahan dapat dipahami dari apa yang disampaikan insyaallah taala. Tayyib. Ila huna wallahu musta'an wal hituklan sallallahu ala nabiyina Muhammad wal alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran wa jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.